Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Juga doakan kami para guru-guru dan orang tua sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga lindungan dan keberkahan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Pak Jai. Hari ini Bapak akan membahas materi kelas 3, yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mari kita mulai pelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anda sekalian, tahukah kalian bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sehingga dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Coba bareng sekalian. Orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang pengenalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi, sejak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin karena beliau jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian, Nabi Muhammad SAW dikenal juga sebagai pedagang yang jujur. Nah, nanti di antara kalian, jika ada yang cita-citanya menjadi seorang pedagang, berdaganglah dengan cara yang jujur. Kemudian, Nabi Muhammad SAW dikenal juga sebagai pemimpin yang jujur. Sungguh luar biasa kejujuran Nabi Muhammad SAW. Berkah dari kejujurannya, beliau sangat dihormati oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan bukan hanya oleh sahabatnya saja, oleh musuhnya pun Nabi Muhammad SAW sangat dihormati. Kenapa? Karena beliau mempunyai sifat yang jujur. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk bersikap jujur. Lalu, kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Pertama, kita harus bersikap jujur kepada diri kita sendiri. Bagaimana jujur kepada diri sendiri? Contoh, jujur kepada diri sendiri adalah, misalkan, tidak mencontek waktu lagi ujian. Itu salah satu contoh jujur kepada diri sendiri. Kemudian, kita harus jujur juga kepada orang tua. Nah, ada ibu, ada ayah, gitu kan. Kita harus jujur kepada mereka. Jangan pernah berbohong. Karena ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam keriduan orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua. Ketika kita jujur kepada orang tua, maka orang tua akan sayang kepada kita. Namun ketika kita jadi seorang pembohong, maka ayah dan ibu kita, emak dan bapak kita tidak akan sayang kepada kita. Kalau orang tua kita tidak sayang kepada kita, maka Allah juga tidak akan sayang kepada kita. Kemudian, kita harus jujur kepada guru. Guru-guru kalian, ibu, bapak guru, mereka adalah Abu Kafidin, orang tua kalian dalam agama, ataupun pengganti orang tua kalian ketika kita berada di sekolah. Sehingga kita juga harus jujur kepada mereka. Kemudian, kita harus jujur kepada semua orang. Teman-teman kita, siapapun itu, kita harus jujur.
jangan pernah berbohong. Kemudian tentunya kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pesan dari Ustadz Hanan At-Taqi. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ada sebuah lagu, yaitu Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak jika bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian.